Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 23 Februari tahun 2025. Saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Faith in God atau beriman kepada Tuhan. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Tuhan, ini hamba-Mu, alat di tangan-Mu Tuhan. Pakai Tuhan untuk dapat memberikan pencerahan kepada setiap daripada kami, sehingga kami mengerti secara persis apa iman itu dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, tambahkan bagi kami iman kami ini, agar kami bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia, Habel, memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat supaya tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya, rapture. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kita awali terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangkan, seandainya seseorang meminta kita untuk ikut mengendarai pesawat bermesin tunggalnya menjadi penumpang. Namun kita menolaknya dengan sopan. Mengapa? Ya, karena kita telah mendengar kabar bahwa mesin pesawat itu bermasalah sehingga keselamatan kita tidak dapat dijamin akibat daripada mesin tunggal yang bermasalah. Pilotnya mencoba meyakinkan kita dengan mengatakan bahwa ia, sang pilot, tanpa rasa takut mempercayakan hidupnya pada pesawat itu saat terbang. Namun kita tetap menolak. Beberapa minggu kemudian pesawat itu benar-benar jatuh dan pilotnya meninggal dunia. Sebuah penyidikan menunjukkan bahwa mesinnya memang bermasalah. Pilot itu memang beriman teguh
Tetapi amat disayangkan iman sang pilot bergantung pada objek yang salah, yaitu pesawat. Banyak di antara kita merupakan orang-orang Kristiani yang sering khawatir karena iman kita kelihatannya terlalu kecil. Namun kita perlu membedakan antara ukuran iman kita dan objek iman kita. Perhatikan baik-baik yang berikut ini sebagai kuncinya. Yesus mengajarkan bahwa jika kita punya iman sebesar biji sesawi saja, Matius 17 ayat 20, Allah akan menanggapi doa-doa kita sesuai dengan kehendak, hikmat, dan kasih karunia-Nya. Dia mendengarkan jeritan hati kita yang paling lirih, bisikan bibir kita yang paling perlahan sekalipun, dan dalam kasih Dia mendengarkan dan menanggapi iman kita. Betapapun kecilnya dan betapapun sedikitnya iman kita menurut pandangan kita selaku manusia, marilah kita tetap berdoa mempergunakan iman yang kecil ini. Ingat, yang terpenting ialah objek iman kita. Siapa objek iman kita? Allah yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus. Bukan ukuran iman kita. Karena ukuran iman sekecil apapun, ibaratnya sebesar biji sesawi, yang sekecil itu, secuil itu, sanggup memindahkan gunung. Nah, iman, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus berfokus kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Nah, seringkali, ya aku beriman kepada Allah. Sering saya dengar ini. Aku berdoa, aku berpuasa, aku baca Alkitab. Tapi perkataannya negatif. Perkataannya negatif menyanggahi apa yang dibicarakannya. Ini iman yang mati. Iman yang hidup itu adalah melakukan apa yang dipercayai. Karena di dalam kepercayaan tersebut terdapat keyakinan. Percaya bukan dengan alam pikiran, karena itu knowledge. Percaya dengan hati, itu iman. Yang disertai dengan tindakan. Ya, dalam hari-hari yang tidak menentu pada hari-hari ini, kita perlu berdoa lebih banyak meminta Tuhan menambahkan iman kita. Dalam Alkitab, seorang bapak yang anak kerasukan setan ini berkata, ya Tuhan, tambahkanlah imanku yang kurang percaya ini. Dia berdoa, minta. Kita wajib meminta iman itu diperkaya di dalam kehidupan kita. Iman timbul melalui pendengaran. Iman tidak mungkin dapat bertumbuh tanpa kita merenungkan firman Tuhan, tanpa kita bergumul dengan firman Tuhan. Karena basic kepercayaan itu sendiri adalah iman bertumbuh melalui pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tidak pernah bergumul, tidak pernah hening sejenak memikirkan akan firman Tuhan ini, bagaimana mungkin iman kita bertumbuh? Nah, hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berbicara tentang sebuah topik yang sangat mendasar bagi perjalanan kehidupan kekristenan kita itu, yaitu iman. Tentang iman ini, kita bukan hanya sekedar berbicara tentang kepercayaan. Lebih daripada itu, kita akan berbicara tentang iman yang dalam dan yang tidak tergoyahkan kepada Tuhan yang menopang kita melewati badai dan menuntun kita melewati kegelapan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita tahu, kita hafal. Tapi aplikasinya di tengah-tengah dunia yang gelap ini, saya terlalu sering mendengar orang mengatakan aku beriman, tapi dalam prakteknya tidak. Ini yang harus kita perbaiki. Kita sering mendengar kata iman. Sering banget kita mendengar kata iman. Mungkin tiap hari. Tetapi apa sebenarnya arti beriman kepada Tuhan? Apa artinya? Dan bagaimana kita dapat memupuk dan memperkuat hubungan penting ini di dalam kehidupan kita. Lihat ada dua pertanyaan saya ajukan di sana ya. Nah, pikirkan iman sebagai jangkar. Lihat pemahamannya sebagai ini. Pikirkan iman itu sebagai jangkar. Kita semua pernah lihat jangkar pada sebuah kapal yang berlabuh. Ya. Ketika angin keraguan menderu,
dan gelombang kesulitan menghantam kita, iman kita kepada Tuhanlah yang membuat kita tetap bertahan dan tidak tergoyahkan. Ini penting. Itulah yang mencegah kita terombang-ambing tanpa tujuan, tersesat di lautan keputusasaan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, jangkar hanya efektif jika jangkar tersebut tertanam dengan kuat-kuat. Tidak menggerakkan kapal tersebut. Iman yang rapuh dan dangkal tidak akan bertahan saat badai mengamuk. Penting kita ketahui ini. Jangan sampai kita melangkahi apa yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Iman timbul melalui pendengaran. Pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Kristus. Kalau ini kita lewati, sekalipun mulut kita mengakui kita beriman, nggak ada iman. Dasarnya pun tidak kuat. Karena kita tidak memiliki firman di dalam hati kita tersebut. Bagaimana cara kita menghormati firman tersebut menentukan perjalanan iman kita. Apakah kita menerima firman itu sambil lalu, sambil lewat? Berarti kita tidak menghormati firman tersebut. Iman timbul melalui pendengaran. Artinya kita mendengarkan dengan seksama, memasukkan itu ke dalam lubuk hati kita, mencernakannya sehingga bersatu dengan hati kita itu sendiri. Nah, Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Garis bawahi. Dan kemudian bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini yang kedua. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sekalipun kita tidak melihat, kita berharap. Ya. Ayat ini merupakan landasan pemahaman kita tentang iman. Ayat ini memberitahu kita bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, namun belum kita lihat, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi nanti akan kita lihat. Ya, ini bukan kepercayaan membabi buta. Ya, ini bukan optimisme buta atau angan-angan belaka. Bukan. Ini adalah keyakinan yang kuat akan janji-janji Tuhan. Keyakinan yang meskipun kita tidak dapat melihat gambaran utuhnya. Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Ini adalah kepercayaan pada karakternya, pada kasihnya, dan pada kehadirannya yang tidak tergoyahkan. Bahkan ketika kita melalui lembah kekelaman, ia hadir dan tidak pernah meninggalkan kita sendirian tanpa harapan. Nggak akan pernah. Kalau kita sering berjanji kepada orang lain atau kepada anggota keluarga kita, kepada anak-anak kita, tapi seringkali juga kita mengabaikan apa yang telah kita janjikan tersebut. Anak ini akan mengalami kesulitan untuk beriman kepada Tuhan Yesus itu. Karena dalam pikiran mereka, orang tua yang dapat aku lihat, yang dapat aku dengar dengan bahasa yang aku mengerti, ciptaan Tuhan yang beriman kepada Tuhan itu sendiri, melakukan hal ini kepadaku. Apakah Tuhan itu seperti Tuhan yang dipercayai oleh orang tuaku yang aku lihat perilakunya? Ini merugikan anak-anak itu sendiri. Merugikan diri kita sendiri, mengalami kesulitan untuk mengajarkan tentang beriman kepada Tuhan itu. Perilaku kita itu menjadi cerminan. Saya ulang, perilaku kita itu menjadi cerminan bagi anak-anak kita. Mereka melihat berapa sungguh-sungguhnya kita beriman. Mereka melihat bagaimana sopannya, hormatnya kita kepada firman tersebut. Ini bukan optimisme buta. Bukan angan-angan belaka ya. Ini bergantung seluruhnya kepada janji-janji Tuhan yang tertuang dalam firman-Nya. Nah, sekarang bagaimana kita membangun iman yang tidak tergoyahkan seperti ini? Caranya bagaimana? Pertanyaan yang lain ini. Ini bukan sesuatu yang terjadi dalam waktu semalam. Nggak bisa. Dibentuk.
Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah proses pertumbuhan dan pendalaman hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita menggali firman Tuhan, semakin dalam kita mengenal firman Tuhan, semakin dalam iman kita itu berakar. Nah, berikut adalah beberapa langkah penting. Apa itu langkah-langkah untuk membangun iman ini? Langkah-langkah untuk membangun iman itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertamanya adalah tenggelamkan diri kita dalam firman Tuhan. Catat itu. Tenggelamkan diri kita dalam firman Tuhan. Artinya kita harus mengambil waktu merenungkan ini. Membaca pelan-pelan. Mengertikan isinya. Alkitab adalah makanan rohani kita. Di sana kita belajar tentang karakter Tuhan, tentang janji-janjinya, dan tentang kasihnya bagi kita. Sama seperti kita perlu memberikan makanan kepada tubuh fisik kita, kita pun perlu memberi makanan kepada jiwa kita dengan mengunyah firman-Nya, dengan bergumul dengan firman-Nya itu, menenggelamkan diri kita dalam firman-Nya, dalam hadirat-Nya. Semakin banyak kita membaca, mempelajari, menggumuli, dan merenungkan firman-Nya, semakin kuat iman kita karena iman timbul melalui pendengaran dan pendengaran akan firman-Nya. Nah, dalam merenungkan firman-Nya, kita jangan sampai buru-buru karena kita bertemu dengan Tuhan yang hidup, yang berbicara langsung secara pribadi kepada kita dan mulai benar-benar memahami kedalaman kasih-Nya. Karena kita sedang berdialog dengan Dia melalui perenungan firman itu sendiri. Langkah kedua untuk memperkokoh atau mendalamkan iman kita kepada Tuhan. Yang pertama tadi tenggelamkan diri kita dalam firman Tuhan. Yang kedua, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Yang kedua, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Doa bukan sekedar mengucapkan daftar permintaan. Doa adalah percakapan, komunikasi, hubungan yang tulus dengan Sang Pencipta. Doa adalah berbagi kegembiraan, berbagi kesedihan, berbagi ketakutan, berbagi concern kita dan harapan kita dengannya. Ya. Doa adalah mendengarkan suaranya yang halus dan lembut yang menuntun kita, yang dapat kita ikuti melalui perenungan firman yang kita baca dalam Alkitab. Melalui doa, kita membangun keintiman kita dengan Tuhan. Dan keintiman itu memperkuat kepercayaan kita kepadanya. Saat kita merenungkan, orang berdosa layak masuk neraka. Tapi dia datang bersedia untuk menebus dosa tersebut. Membayar upah dosa tersebut dan membebaskan kita daripada utang dosa. Ini kan luar biasa. Kita pada saat itu kita akan mengerti betapa dalamnya cintanya kepada kita. Apakah kita mau menyakitinya kalau waktu kita merenungkan dan memasukkan itu ke dalam hati. Sehingga pada waktu godaan datang, kita akan ingat akan hal itu, kita akan menolak godaan yang ada. Jangan sampai, ya kita kan masih hidup di dunia, Tuhan mengertilah. Jangan ambil posisi itu. Kalau kita mengambil posisi tersebut, kita sedang mengalami pergeseran, catatkan ini baik-baik, kita sedang mengalami pergeseran cinta kasih kita yang berada di dalam hati kita antara kita dengan Tuhan. Lihat manusia pertama, terjadi pergeseran cinta kasih. Mereka memilih buah. Apakah buahnya yang salah? Tidak. Apakah buah itu menyebabkan mereka mati? Tidak. Pergeseran daripada cinta kasih mereka memilih untuk memberontak kepada Tuhan dengan memakan buah. Buahnya nggak salah, sudah ada sebelum mereka ada di sana. Yang salah adalah pergeseran cinta kasih mereka. Berkurangnya iman kita disebabkan karena pergeseran cinta kasih kita yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang keempat,
Oh, yang ketiga dulu, melangkah dalam ketaatan. Nah, melangkah dalam ketaatan. Iman bukanlah sesuatu yang pasif. Iman membutuhkan tindakan. Tidaklah cukup hanya percaya kepada Tuhan. Kita juga harus menaati perintah-perintah Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita untuk keluar dari zona nyaman kita, untuk melayani orang lain, untuk mengampuni mereka yang telah berbuat salah kepada kita, atau membuat pilihan antara berbohong untuk mendatangkan keuntungan sementara bagi diri kita, dan mendapatkan keuntungan sebagai hasil berbohong tersebut, atau melakukan kebenaran, apa yang benar, dan tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Pada saat-saat ketaatan itulah iman kita benar-benar diuji dan diperkuat. Ya untung sih berbohong sifatnya sementara. Tapi dalam jangka panjang ini merugikan. Karena hukum menabur dan menuai itu berjalan. Dan seringkali kita lupa terhadap hal itu dan menyalahkan Tuhan. Aku sudah doa, aku sudah puasa. Nah ini konsekuensi sedang berjalan. Pada saat-saat itulah kita mengalami kuasa Tuhan yang bekerja melalui kita. Nah, yang keempat, langkah yang keempat untuk memperkuat iman ini adalah persekutuan dengan orang percaya lainnya. Kita tidak dimaksudkan untuk menjalani perjalanan dalam hidup ini sendirian. Tidak. Karena itu Tuhan menciptakan kompani dalam kehidupan kita. Gereja adalah komunitas orang percaya, tempat di mana kita saling mendukung dan saling menyemangati. Berbagi pergumulan dan kemenangan kita dengan sesama orang Kristen, memperkuat iman kita dan mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Kita dapat belajar dari satu sama lain untuk saling mendoakan, saling meminta pertanggungjawaban, saling berbagi kasih, saling berbagi kesedihan. Secara barang tentu kita harus memilih orang-orang yang dapat kita percaya, bukan orang-orang yang bocor mulut, untuk mempercayakan rahasia pribadi kita. Nah, level yang kelima atau langkah yang kelima untuk memperkuat iman itu adalah percaya pada janji-janji Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji, tidak pernah. Dia selalu menepati janji-janjinya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita. Yang ada adalah kita meninggalkan dia, kita mengabaikan firman-Nya, itu yang ada. Dan kemudian kita menyalahkan dia. Bahkan ketika kita menghadapi masa-masa sulit sekalipun, kita dapat berpegang teguh pada janji-janjinya. Karena tahu bahwa dia yang berjanji setia adanya. Ini penting. Jangan sampai setelah Tuhan menolong kita, kita selamat sampai di seberang dan kita melupakan Tuhan. Dan di dalam kesaksian kita, kita lebih menonjolkan diri kita sendiri, betapa hebatnya kita berpuasa, betapa hebatnya kita berdoa, betapa hebatnya kita dari kita kepada kita untuk kita, dan Tuhan dilupakan. Itu yang terjadi seringkali di dalam orang memberikan kesaksian. Yang paling akhir, sepotong kecil, beberapa detik. Tuhan menolong saya, selesai. Yang lainnya akibat saya. Nah ini kita perlu memperbaiki hal-hal seperti demikian. Ingatlah kisah Abraham yang rela mengorbankan putranya Ishak karena imannya yang teguh pada janji Tuhan. Iman Abraham diuji, tetapi ujian itulah yang memperkuat kepercayaan Abraham kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 ini seringkali dikutip untuk memberikan definisi secara langsung tentang iman yang dimaksudkan untuk dibaca dalam konteks surat Ibrani itu. Sesuai dengan Ibrani 11 itu sendiri. Baca dalam konteks itu banyak contoh-contoh pahlawan iman. Jangan keluar dari sana. Di akhir pasal yang ke-10, penulis kitab Ibrani selesai menjelaskan mengapa perjanjian baru di dalam Yesus Kristus lebih unggul daripada perjanjian lama yang mengajarkan kita tentang pengorbanan
hewan. Ibrani 10 ayat 1 sampai 18. Dan hal ini diakhiri dengan pengingat yang meyakinkan kita untuk tidak mundur tetapi untuk percaya. Seperti yang tertuang dalam Ibrani 10 ayat 39. Jangan mundur, percaya, maju terus. Dia encourage kita dalam beriman. Sehingga pada waktu Kristus datang, dia adalah anak domba Allah yang murni, sempurna, jauh lebih baik daripada pengorbanan hewan yang harus diulang setiap tahun. Pengorbanan Kristus hanya satu kali untuk selama-lamanya. Jangan mundur, maju, ikuti Kristus. Perjanjian lama ini eranya selesai. Nah, definisi yang diberikan di sini dimaksudkan untuk menghubungkan perintah ini dengan contoh-contoh yang diberikan kemudian. Setelah ayat ini, penulis akan menjelaskan bagaimana tindakan berbagai tokoh Alkitab membuktikan keberadaan dan keabsahan iman mereka. Konteks Ibrani pasal 11 ini yang berbicara tentang iman merujuk pada bukti sebelumnya dan harapan masa depan. Hal ini sangat penting ketika menafsirkan makna kata-kata Ibrani ini. Sejauh ini kita telah berbicara tentang definisi iman seutuhnya seperti yang tertera dalam Ibrani 11 ayat pertama yang telah kita bahas tadi. Nah, dalam ayat-ayat berikutnya, penulis Ibrani akan menunjukkan contoh-contoh orang percaya yang menunjukkan iman yang nyata dan menyelamatkan kepada Allah. Dia menggiring sampai kepada Allah di dalam Yesus Kristus ini. Dia satu-satunya penyelamat itu, nggak ada yang lain. Setiap contoh iman menunjukkan kepercayaan berdasarkan apa yang diketahui dan yang dipegang orang tersebut sebagai keyakinan bahwa Allah akan bertindak sesuai dengan janji-janjinya. Lihat Abraham, bapa segala beriman. Dalam usia lanjut dan istrinya sudah mati haid, dijanjikan untuk mendapatkan keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Ia percaya dan itu diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Ya. Yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Allah yang berfirman. Kepercayaan dan keyakinan iman bukanlah kepercayaan buta atau cerita isapan jempol semata-mata atau khayalan. Bukan khayalan belaka, tapi kenyataan yang olehnya para pahlawan iman perjanjian lama memberikan kesaksian. Karena itu tertulis semuanya di dalam Ibrani 11. Nanti kita akan baca sampai ayat 3 aja ya. Kita nggak punya waktu lebih daripada ayat 3. Nah, kajian terhadap berbagai tokoh yang disebutkan dalam bab ini menunjukkan bahwa mereka semuanya punya alasan kuat untuk percaya kepada Tuhan. Iman mereka bukanlah iman yang timbul setelah mendengarkan dongeng secara naif. Iman mereka justru timbul setelah mendengarkan firman Tuhan. Dan mereka bertindak dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Iman mereka bertumbuh dalam Dia dan tidak tergoyahkan. Karena dia nggak pernah gagal menepati janjinya. Karena itu kepercayaan itu meningkat. Iman itu meningkat. Tidak tergoyahkan. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam sisa bab 11 ini, iman yang kokoh itu, yaitu kepercayaan yang menghasilkan ketaatan. Perhatikan baik-baik kata yang saya pakai. Kepercayaan yang menghasilkan ketaatan. Karena melihat lagi dan lagi, kepercayaan yang meningkat, iman bertumbuh, ini menghasilkan ketaatan. Menghasilkan penggenapan dari apa yang dijanjikan Tuhan, dan orang yang taat dalam melaksanakan firman-Nya akan menerima berkat ketaatannya. Orang yang taat nggak goyah apapun. Lihat Nuh,
Dia ketawain orang, mana hujan. Emang sudah pernah lihat hujan gitu? Dia taat aja melakukannya. Keluarganya diselamatkan. Kita baca tadi. Ada 8 orang bersama denganmu. Yang lain tenggelam. Ya, akibat imannya ini keluarganya diselamatkan, dan akibat iman ini dunia dihukum karena kejahatan mereka. Iman ini yang melakukan semuanya. Kita baca tadi. Perspektif kita dengan melihat kembali contoh mereka, seharusnya, saya ulang, seharusnya contoh-contoh tersebut yaitu tentang pahlawan iman mengilhami keyakinan kita bahwa Tuhan akan selalu menepati janji-janjinya. Bahkan jika kehidupan duniawi kita tidak cukup lama untuk melihat terwujudnya janji-janji tersebut, namun Tuhan yang berjanji setia adanya. Lihat orang yang mengingat janji Tuhan bahwa penebus akan dikirim dalam perjanjian lama. Mati. Abraham mati, Musa mati, Yosua mati, Hizkiel mati, Yesaya mati. Tapi janji Tuhan digenapi kan? Maleaki mati. Tapi janji Tuhan digenapi kan? Kelahiran penebus 2000 tahun yang lalu. Dia berjanji. Kapan perjanjiannya itu? Kejadian 3:15. Begitu lamanya. Manusia menunggu 4.000-an tahun sebelum Mesias itu datang. 2000 tahun yang lalu. 6.000 tahun sampai hari ini. Ya. Jadi Tuhan yang berjanji itu setia adanya. Oke. Tuhan menciptakan dari hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Baik dalam arti harfiah, fisik, maupun rohani. Sehingga apa yang kita lihat berasal dari yang tidak terlihat. Bumi dan segenap isinya. Kosmos ini. Allah berfirman, maka bumi dan segenap isinya tercipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, dari yang tidak teraba menjadi teraba. Kristus itu juga adalah gambaran kemuliaan Allah yang tidak terlihat, namun terlihat di dalam Yesus, kesempurnaan Allah itu sendiri. Yang tidak teraba menjadi teraba. Di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Kasih yang nyata. Hanya karena kita tidak mengerti bagaimana Tuhan akan bertindak, bukan berarti dia tidak dapat atau tidak akan bertindak. Bukan seperti itu. Selanjutnya, mari kita melangkah lebih dalam lagi dengan membahas Ibrani 11 ayat yang kedua. Yang mengatakan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kita baca ya. Sebab oleh imanlah. Kita garis bawah atau dilingkari sebab oleh. Karena ini merujuk kepada iman. Sebab oleh imanlah, perhatikan kata-kata, sebab oleh apa? Imanlah telah diberikan. Jadi ini konsekuensi akibat beriman ini diberikan apa? Kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi kesaksian itu adalah sesuatu yang diceritakan. Ingat yang lalu kita berbicara lebih baik memiliki pengalaman sehingga kita dapat menceritakan sesuatu daripada memiliki benda dan menunjukkan benda tersebut. Milikilah kesaksian iman sehingga ini dapat kita turunkan kepada generasi yang berikutnya. Ibrani pasal 11 ini adalah bab yang secara eksplisit menampilkan para pahlawan iman perjanjian lama. Bukan karena kehidupan mereka yang sempurna, tetapi karena iman mereka yang tidak tergoyahkan kepada Tuhan. Ayat 2 yang menjadi fokus kita pada saat ini bertindak sebagai kunci untuk memahami seluruh bab. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Sehingga kita mengerti apa yang terjadi. Kalau enggak ada Ibrani pasal 11 ini. Nah, ayat ini bukan sekedar pernyataan historis. Bukan. Ini adalah tantangan dan dorongan bagi kita hari ini. Untuk melihat bahwa Allah yang tidak berubah ini melakukan di masa lampau, melakukan pada hari ini. Karena langit bumi berlalu, firman-Nya kekal. Artinya masih berlaku sampai hari ini. Ayat ini berbicara tentang kekuatan kesaksian dan dampaknya yang abadi lintas generasi. Sampai hari ini masih ada.
Ya, saya melihat bagaimana Mevang dilahirkan dengan beriman seperti itu, menunggu 13 tahun. Sekalipun divonis tidak mungkin, Tuhan memungkinkan. Sebab oleh imanlah, perkataan sebab oleh, kita bahas ya, sebab oleh imanlah. Nah, perkataan sebab oleh menunjukkan kepada kekuatan iman. Perkataan sebab oleh itu menunjukkan kepada kekuatan iman. Ya, perkataan oleh di sini merujuk kembali kepada iman. Inti dari apa yang dibahas dalam Ibrani 11. Iman bukanlah kepercayaan buta, itu adalah kepercayaan yang kuat bagaikan jangkar yang tertanam dalam kepada Tuhan berdasarkan janji-janjinya dan karakternya dan kasihnya. Itu adalah keyakinan tentang hal-hal yang tidak terlihat, ketergantungan pada firman Tuhan. Bahkan ketika keadaan tampaknya bertentangan dengan apa yang Tuhan firmankan. Namun harapan kita tetap terdapat pada firman yang disampaikan oleh Dia yang berjanji, yaitu Tuhan itu sendiri. Iman ini adalah motor yang menggerakkan kehidupan para pahlawan iman seperti yang kita baca dalam Ibrani yang ke-11. Iman adalah fondasi yang membangun kesaksian mereka. Pikirkanlah tentang Abraham yang meninggalkan rumahnya tanpa mengetahui kemana ia akan pergi. Keluar dulu, tinggalkan dulu keluargamu, kaummu, nanti akan aku beri petunjuk kemana engkau harus pergi. Atau Musa yang memimpin umatnya keluar dari perbudakan dengan percaya kepada Tuhan. Tindakan mereka didorong oleh iman. Dan iman itulah yang membuat mereka memperoleh kesaksian yang baik. Yang kedua, tadi apa? Sebab oleh imanlah. Nah, yang keduanya sambungan ayat itu adalah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ini merupakan warisan kesetiaan yang diturunkan kepada kita sekalian yang hidup pada hari ini. Jadi kita dissect, kita bedah ini ya. Nenek moyang di sini merujuk kepada mereka yang hidup sebelum kita. Mereka yang telah mendahului kita dalam hal iman kepada Allah yang Esa itu. Mereka bukanlah orang-orang yang sempurna. Oh tidak. Lihat aja Daud. Jatuh banyak kali. Mereka melakukan kesalahan. Mereka berjuang. Mereka terkadang ragu. Mereka terkadang jatuh. Namun kehidupan mereka yang ditandai oleh iman membuat mereka memperoleh kesaksian baik. Pada saat mereka jatuh, sadar mereka tidak mengikuti kejatuhan mereka. Mereka tidak mengikuti pikiran yang salah tadinya, tapi segera memperbaiki dan kembali kepada jalur yang benar. Itu pertobatan yang menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Kesaksian yang baik ini bukanlah sekedar pujian manusia. Oh tidak. Itu adalah pernyataan ilahi. Itu adalah bukti kekuatan kehidupan yang dijalani dalam ketaatan kepada Tuhan. Kehidupan yang didasarkan pada iman. Sekalipun melewati lembah kekelaman, bukti kekuatan kehidupan mereka pada saat itu adalah iman mereka yang tidak tergoyahkan. Tetap percaya bahwa itu pun akan berlalu. This too shall pass. Ini pun akan berlalu. Nggak ada yang kekal. Apakah itu kita sedang bergembira kekal? Enggak, akan berlalu. Wah, kita sedih. Apakah itu kekal? Enggak, itu juga akan berlalu. Yang tidak berlalu itu adalah firman Tuhan. Yang tidak berlalu itu adalah janji Tuhan. Yang tidak berlalu itu adalah kekekalan, baik di surga maupun neraka. Ya, langit bumi ini berlalu. Kalau kita menggantungkan harapan kita kepada langit dan bumi, maka harapan kita pun akan berlalu dengan berlalunya langit dan bumi ini. Jika harapan kita bergantung kepada iman yang kekal,
maka harapan kita itu akan terjadi. Kita diselamatkan. Kisah-kisah mereka dicatat bagi kita. Kisah-kisah pahlawan iman ini dicatat bagi kita. Bukan sebagai contoh kehidupan yang sempurna, tidak. Tetapi sebagai ilustrasi yang kuat tentang apa yang dapat dicapai oleh iman. Kesaksian mereka bergema sepanjang waktu. Menginspirasi kita, menantang kita sekalian, dan mengarahkan kita kepada Tuhan yang sama yang mereka percayai, yang juga kita percayai. Yang ketiga, pentingnya kesaksian. Ya, kesaksian dari nenek moyang kita. Mengapa kesaksian ini penting? Ayat ini menyoroti Ibrani 11 ayat 2 ya, menyoroti pentingnya kesaksian. Hidup kita yang dijalani dengan iman menjadi kesaksian kesetiaan Allah. Orang kan melihat kita sebagai orang percaya. Waktu kita mengalami kesusahan, waktu kita berada di dalam lembah kegelapan, orang-orang yang tadi bersahabat dengan kita menjauh dari kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini, sementara orang-orang termasuk orang yang tadinya, dalam tanda petik sahabat yang menjauh dari kita, menyaksikan bagaimana cara kita menjalani kehidupan yang berat tersebut. Akhirnya kita sampai di tempat yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Pada waktu itulah mereka datang kembali kepada kita. Ingat yang pernah kita bahas juga bersama-sama, lebih baik satu tangan yang diulurkan pada saat waktu kita sedang susah daripada 1000 tangan yang menyalami kita pada waktu kita sudah berhasil. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa kemenangan itu pasti terjadi. Ya. Jadi sama seperti nenek moyang kita memperoleh kesaksian yang baik karena iman mereka, kita pun bisa. Bisa banget. Tindakan kita, perkataan kita, ketekunan kita dalam menghadapi kesulitan. Semua ini menjadi bagian dari kesaksian kita. Ini bukan tentang mencapai kebesaran di mata dunia. Tidak ada hubungannya. Ini tentang menjalani hidup yang mencerminkan realitas kehadiran dan kuasa Allah yang hidup dan nyata di dalam kehidupan orang-orang beriman. Kalau iman kita kendur, kita hilang, orang bertanya, Allah itu memang hadir. Itu pertanyaan. Tapi jika di dalam menghadapi badai tofan, iman kita bagaikan jangkar, orang akan melihat dan mengatakan, sungguh Allah itu hidup. Itulah kesaksian itu. Nah, kesaksian kita seperti kesaksian nenek moyang kita dapat menyemangati orang lain, memperkuat iman mereka, dan mengarahkan mereka kepada Kristus. Tantangan bagi kita apa? Poin yang keempat. Ibrani 11 ayat 2 bukan sekedar pelajaran sejarah. Tidak ya. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Diberikan kesaksian untuk apa? Supaya kita disemangati dan kita melakukan hal yang sama. Ini menantang kita untuk menguji iman kita sendiri. Apakah kita hidup dengan iman? Ataukah apakah kita mengandalkan kekuatan dan pemahaman diri kita sendiri? Padahal Alkitab mengatakan do not lean on your own understanding. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Apakah kita membangun hidup kita di atas fondasi firman Allah yang kokoh, atau apakah kita diombang-ambingkan oleh gelombang keraguan dan ketidakpastian? Ayat ini mengajak kita untuk bergabung dengan barisan orang-orang beriman untuk menjalani hidup yang akan menghasilkan bukan pujian manusia, bukan sama sekali, tapi kemuliaan Allah. Kita perlu menelaah ke dalam diri kita sendiri dalam berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan itu. Apakah kita juga orang yang memanipulasikan dengan Tuhan dengan mengatakan aku percaya pada bibir, padahal hati kita tidak. Tuhan melihat pada kedalaman hati itu sendiri. Make sure that we know this. Para pahlawan iman dalam Ibrani 11 tidak hanya percaya, mereka bertindak berdasarkan kepercayaan mereka. Percaya, udah bertindak berdasarkan kepercayaan itu. Mereka menjalani hidup beriman dan hidup mereka menjadi kesaksian yang kuat akan kesetiaan Allah. Mari kita belajar dari teladan hidup mereka. Mari kita memupuk iman yang aktif, iman yang berani, iman yang tidak tergoyahkan,
Dan saat kita hidup oleh iman, semoga hidup kita juga menghasilkan kesaksian yang baik, kesaksian yang mengarahkan orang lain kepada kasih karunia dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita merenungkan Ibrani pasal 11 ini lebih lanjut, kita akan menemukan penulis kitab Ibrani akan menjelaskan bagaimana contoh-contoh tokoh seperti Abraham, Musa, Gideon, dan Rahab membuktikan bahwa Allah menanggapi iman mereka. Ketaatan dan tindakan mereka merupakan hasil dari iman yang menyelamatkan, bukan penyebab keselamatan mereka. Jadi iman yang menyelamatkan. Ya, bukan usaha kebaikan manusia. Nah, Allah menghargai tindakan mereka berdasarkan iman mereka tersebut. Tapi mereka melakukannya karena iman yang merupakan motor penggerak untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan itu. Dan ini makin meningkat saat mereka melihat Allah yang berjanji itu setia dan tidak pernah gagal menepati janjinya. Dan itu ditambah lagi dengan kesaksian-kesaksian nenek moyang kita seperti yang tercantum dalam Ibrani 11 dan kesaksian teman-teman orang percaya lainnya. Nah, sekarang mari kita pelajari ayat berikutnya yaitu Ibrani 11 ayat ketiga, ayat terakhir untuk pembahasan firman minggu pagi ini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat ini tampaknya sederhana, namun penuh dengan makna. Ini bukan sekedar pernyataan historis tentang penciptaan. Ini adalah pernyataan mendalam tentang hakikat, realitas, dan kekuatan iman. Mari kita bahas bersama. Karena iman, kita mengerti. Ayat ini dimulai dengan karena iman. Ya, kita dissect ya, kita bedah. Ini bukan iman yang buta dalam arti tidak berjalan dalam kegelapan tanpa arahan Tuhan. Enggak. Ini adalah iman yang berakar pada wahyu Allah. Iman yang mengerti. Yang dapat kita pahami. Kita bukan tanpa tuntunan Tuhan berjalan dalam kegelapan. Tidak sama sekali. Kata Yunani yang digunakan di sini menyiratkan pemahaman yang mendalam. Keyakinan yang melampaui sekedar persetujuan intelektual. Pemahaman semacam itulah yang membentuk pola pandang kita dan mendorong kita untuk mengambil tindakan. Pemahaman semacam itu datangnya dari pengenalan akan Allah. Namun, pemahaman ini tidak didasarkan pada pengamatan empiris. Tidak didasarkan pada pengamatan empiris. Ya, jadi kalau kita mendengarkan kesaksian atau kita mengamati orang-orang beriman lainnya, ini pemahaman tentang iman ini tidak didasarkan pada pengamatan empiris. Pengamatan empiris itu artinya apa? Pengamatan empiris itu adalah pengamatan yang berdasarkan pengalaman, terutama yang didapatkan dari pengamatan, pencobaan, atau penemuan. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi akibat kita bergaul erat dengan Sang Pencipta itu sendiri yang kepadanya kita beriman. Sehingga kita mendapatkan pengalaman pribadi di dalam hal ini. Nah, kesaksian orang lain itu kalau kita pelajari mirip dengan kesaksian yang kita pribadi miliki. Jadi kehidupan kekristenan itu bukan kehidupan yang sekedar melihat dan bertepuk tangan terhadap apa yang orang lain alami, mukjizat yang mereka alami, tapi adalah hidup dalam bergaul erat dengan Tuhan itu, hidup mengalami kebaikan Tuhan, hidup mengalami kemurahan Tuhan, hidup mengalami kasih karunia Tuhan. Di dalam ketidakketerbatasan Tuhan untuk membuka jalan bagi kita yang berharap kepadanya. Sehingga yang tidak terlihat menjadi terlihat sebagai bukti iman kita itu. Nah, tidak ada seorang pun
yang pernah menyaksikan bagaimana dunia ini diciptakan. Ada orang melihat begitu bagaimana dunia ini diciptakan? Nggak ada kan? Karena saat dunia ini diciptakan belum ada manusia. Manusia diciptakan setelah dunia ini ada pada hari ke-6. Nggak ada. Nah, tidak ada instrumen ilmiah yang dapat mengukur saat Allah berfirman dan alam semesta terbentuk. Nggak ada. Pemahaman ini datang dari iman, dari kepercayaan akan firman Allah, bukan dari pengertian empiris. Tidak. Dari kepercayaan akan kuasanya dan karakternya memiliki kemampuan daya cipta yang tidak terbatas. Karena dia maha segala-galanya. Manusia terbatas. Manusia itu bukan maha. Maha. Kalau ada maha ya maha bodoh. Itu manusia. Maha yang lainnya maha kuasa, maha tahu nggak ada. Maha bodoh iya mau mencoba pintar. Yang kedua apa? Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Pernyataan ini menunjukkan pada kuasa dan otoritas ilahi. Otoritas Allah semata-mata. Jadi jangan sampai kita mengajarkan Allah mempunyai kemampuan menciptakan, kita juga. Enggak, kita enggak punya daya kemampuan untuk menciptakan. Ia tidak berjuang atau bersusah payah untuk menciptakan. Ia berfirman segala-galanya jadi. Kita berbicara yang ada pertengkaran, penghasutan, pemfinaan, hoax. Enggak ada yang baik yang keluar dari hati manusia. Itu pernyataan Alkitab. Hati manusia itu jahat sejak awalnya dikatakan. Ia berfirman dan itu terjadi. Ini adalah Allah dengan kuasa yang tidak terbatas. Allah yang firman-Nya kreatif dan efektif. Pikirkanlah luasnya kosmos, langit, bumi, bintang, matahari, bulan, ya. Desain rumit dari satu sel. Ada kromosom, ada DNA dan sebagainya, ini genetik. Keseimbangan ekosistem yang rapuh. Semua ini terjadi atas perintah Allah. Saat kita memandang langit dan cakrawala, dunia dan segala sesuatu yang terdapat dalamnya, apa yang terpikir oleh kita tentang kuasanya? Coba nanti sejenak kita pikirkan tentang ini. Gimana mungkin kita berargumentasi dengan dia? Apa yang dikatakan tentang hikmatnya? Kebenaran ini seharusnya membuat kita kagum dan hormat. Bayangin matahari diam di tempatnya, bergerak sesuai dengan perintahnya. Sehingga walaupun hanya satu matahari, tidak ada satu belahan dunia pun manapun yang bertengkar. Gue perlu matahari. Enggak. Gantian. Saat kita siang di sini, di Asia malam dan sebagainya. Kebenaran ini mengingatkan kita bahwa kita bukanlah pusat alam semesta. Kita adalah makhluk ciptaan Sang Pencipta yang bergantung padanya untuk keberadaan kita. Ini penting. Hormat kepada Tuhan itu. Kita tidak mungkin mengatakan kita hormat kepada Tuhan kalau kita nggak hormat kepada firman-Nya. Itu bohong. Yang ketiga, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Ini harapan yang menjadi kenyataan nantinya. Ibrani 11 yang pertama tadi. Nah, ini adalah bagian yang paling penting, menantang dan mungkin paling penting dari ayat tersebut. Yang tidak terlihat menjadi terlihat. Ayat ini memberitahu kita bahwa dunia material, dunia yang kita lihat dan sentuh, dunia material, misalnya termos saya ini bisa disentuh, televisi bisa disentuh, dan semuanya ini. Dunia material. Ayat ini memberitahu kita bahwa dunia material, dunia yang bisa kita lihat dan sentuh, tidak berasal dari materi lain yang sudah ada sebelumnya. Oh enggak. Dari tidak ada menjadi ada. Jadi manusia tidak mungkin mempunyai daya cipta. Manusia membuat mobil, aku menciptakan mobil. Nggak ada, besinya sudah ada. Bahan-bahan dasarnya plastik dan semuanya sudah ada. Kamu tidak menciptakan, kamu membuat dari bahan-bahan yang sudah ada. Aku menciptakan lagu, enggak, aku menulis lagu. Kamu tidak dapat menciptakan lagu. Lah, kata-katanya itu sudah ada dari Tuhan. Kamu tidak menciptakan sesuatu yang baru. Enggak ada. Dunia ini berasal dari ketiadaan. Ex nihilo. Dari tidak ada menjadi ada. Ini adalah konsep yang menentang pemahaman alami kita.
Kita terbiasa dengan kenyataan bahwa segala sesuatu dibuat dari hal-hal lain. Namun penciptaan alam semesta adalah tindakan yang unik, tindakan ilahi, tindakan yang penuh dengan kekuatan dan kreativitas. Dari tidak ada menjadi Allah, ada. Dari tidak terlihat menjadi terlihat. Dan dari tidak teraba menjadi teraba. Waktu Tuhan menciptakan pohon-pohonan, dia berbicara kepada bumi, kan, kepada tanah ini. Baiklah bumi menghasilkan pepohonan. Dia berkata demikian, sehingga kalau pohon dicabut dari tanah, mati. Baiklah air menghasilkan binatangnya, ikan. Kalau ikan dikeluarkan dari air, mati dia. Sumbernya, dia dipisahkan dari sumbernya. Nah, baiklah kita menciptakan manusia. Kita melekat kepada Sang Pencipta. Kalau diri kita terlepas dari Sang Pencipta tersebut, kita pun mati. Sama seperti pohon yang terpisah daripada tanah. Sama seperti ikan yang terpisah dari air. Nggak bisa dikatakan ikan, mari coba kamu panjat pohon. Nggak bisa. Tempatnya berbeda. Kapasitas yang diberikan Tuhan itu berbeda. Kita harus memiliki daya pengertian di dalam iman seperti ini. Nah, pernyataan ini memiliki implikasi yang mendalam. Pernyataan ini menantang pandangan dunia materialistis kita, gagasan bahwa dunia fisik adalah satu-satunya yang ada. Pernyataan ini menunjuk pada realitas di luar yang terlihat. Realitas di mana Tuhan ada dan di mana kekuatannya adalah yang tertinggi. Jadi kemampuan kita itu harus melebihi membayangkan bahwa Tuhan ada di luar apa yang terlihat. Kalau pandangan kita hanya tertuju kepada dunia materialistis, dunia materi, dunia fisik, sehingga kita tidak dapat memiliki pengetahuan dalam iman bahwa Allah ada sekalipun tidak terlihat. Ini iman. Ya, ayat ini mengisyaratkan bahwa apa yang terlihat bergantung dari apa yang tidak terlihat. Bahwa dunia material pada akhirnya berlandaskan pada hal-hal spiritual. Kenapa dunia ini berlandaskan pada hal spiritual? Karena dia yang berbicara itu berfirman, kan? Itu divine message. Dia berfirman, sesuatu yang ilahi. Ya. Jadi kalau kita melihat hal-hal material yang ada di dunia ini, pohon dan sebagainya itu berlandaskan kepada hal-hal spiritual. Hendaklah bumi menghasilkan pepohonan berdasarkan hal-hal spiritual. Sehingga sekalipun orang berkatakan, aku tidak pernah mendengarkan Injil. Tapi kalau orang itu menekuni dan diam melihat keberadaan alam ini, dia akan menemukan bahwa pepohonan ini pun, bintang langit dan semuanya ini, dunia ini berasal dari yang tidak ada menjadi ada, dilakukan oleh satu pribadi yang sudah ada dengan sendirinya, yaitu Tuhan. Tuhan tidak diciptakan, ia ada dengan sendirinya. Jadi apa artinya ayat ini bagi kita saat ini? Artinya apa? Ayat ini memanggil kita untuk beriman. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pemahaman sejati datang dari mempercayai Tuhan dengan percaya kepada firman-Nya, bahkan ketika kita tidak sepenuhnya mengerti. Kenapa ini terjadi? Ayub tetap percaya. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah Tuhan. Dia tidak mengerti kenapa anaknya diambil, harta bendanya diambil. Dia tetap beriman dalam keadaan sulit itu. Dia beriman. Abraham, mengapa harus dipersembahkan? Tuhan berjanji anakmu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Kenapa harus dipersembahkan Ishak anak tunggalnya? Dia katakan, Tuhan berjanji, dia dapat membangkitkan kembali. Yang penting aku taat dulu. Itu diperhitungkan sebagai kebenaran baginya. Ketika dia tidak sepenuhnya mengerti. Apakah kita tetap percaya pada saat kita tidak mengerti sepenuhnya? Itu adalah kunci iman. Ayat ini membuat kita takjub. Ayat ini menyingkapkan kekuatan dan keagungan Tuhan yang luar biasa. Sang pencipta alam semesta. Ayat ini menantang materialisme kita dalam arti kuasa penciptaan Tuhan bukan hanya terbatas dari apa yang hanya dapat kita lihat atau sentuh saja. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ada lebih banyak realitas daripada apa yang dapat kita lihat atau sentuh, seperti dunia roh yang tidak terlihat dan tidak dapat kita sentuh, namun juga diciptakan oleh Tuhan. Ayat ini memberi kita harapan
Jika Tuhan menciptakan alam semesta dari ketiadaan, ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada, hanya dengan firman-Nya, apakah ada hal yang tidak dapat Ia lakukan bagi kita? Tidak ada menjadi ada. Masa mungkin kita minta sesuatu tidak dapat dilakukannya? Yang tidak ada aja bisa menjadi ada. Ya. Apakah ada situasi yang tidak dapat Ia tebus? Nggak ada. Jadi kita yang berdosa dapat ditebus. Apakah ada penyakit yang tidak dapat ia sembuhkan? Ya dapat memakai metode macam-macam. Dapat memakai obat, dapat memakai dokter, dan sebagainya. Apakah ada kerusakan yang tidak dapat dia perbaiki? Mental orang rusak dapat diperbaiki? Ya dapatlah. Ibrani 11 ayat 3. Bukan sekedar pernyataan tentang masa lalu itu. Ini adalah panggilan untuk beriman bagi masa kini dan masa depan. Ini adalah undangan untuk melihat dunia, bukan hanya dengan mata jasmani kita, tetapi dengan mata iman untuk mengenali tangan Tuhan dalam segala hal dan untuk percaya pada kuasanya untuk menghasilkan sesuatu dari ketiadaan bahkan dalam kehidupan kita sendiri. Summary saya, kesimpulan saya dari apa yang kita pelajari pagi hari ini adalah dalam perjalanan hidup kita di dunia ini yang terbatas jumlah umur kita, dunia akan mencoba menggoyahkan iman kita dengan menawarkan hal yang macam-macam. Jika kita berpegang pada firman Tuhan, kita tidak akan goyah. Tapi kalau kita tergoyahkan oleh tawaran dunia, seperti Hawa, kita akan jatuh. Keraguan akan merayap masuk. Itu awalnya kan. Dan tantangan akan muncul. Namun jika kita memupuk hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, mempelajari firman-Nya, berpuasa, menaati perintah-perintahnya, bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya, dan berpegang teguh pada janji-janjinya, iman kita akan menjadi jangkar, kuat, dan tak tergoyahkan. Itu akan menjadi fondasi tempat kita membangun kehidupan kita. Mercusuar harapan di dunia yang seringkali tampaknya gelap. Marilah kita miliki iman yang bukan hanya sekedar percaya kepada Sang Pencipta, tapi iman yang berakar dalam pada firman-Nya yang tidak tergoyahkan. Semakin dalam, semakin berakar, semakin tidak tergoyahkan. Sehingga pada waktu badai dan topan melanda, kita akan tetap tertanam pada janji-janjinya dan mata kita tetap tertuju kepada Dia yang mengasihi kita tanpa batas. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang perihal iman. Biarlah kami menjadi pelaku yang aktif ya Tuhan, sehingga Engkau dimuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari mari angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita lebar-lebar, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk. Diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati anak cucumu. Diberkati kesehatanmu. Apapun yang engkau lakukan, Tuhan yang membuat engkau berhasil sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat, marifat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Raja Damai, dan dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua kita menerima berkat Tuhan bersama-sama berkata, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Saya Harili, mohon diri. Shalom.